Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaanmu yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami, lapangkan ya Allah sekalian rezeki kami ya Allah. Wabil khusus buat saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat dimanapun engkau berada yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga dengan media ini memperpanjang umur kita, mempererat ukhuwah Islamiyah kita, dan memudahkan sekalian urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini aku berbagi kembali pengalaman spiritual. Insya-Allah pengalaman ini cukup jauh dan lama. Artinya untuk mendapatkan pengalaman spiritual yang sahih dan benar, kita banyak pengorbanan dan perjuangan, waktu, masa, dan bahkan pengorbanan materi sekalipun kita lakukan demi untuk mencapai pengalaman tingkatan spiritual yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan adanya media YouTube ini, sehingga sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada, ya, engkau dapat bertatap muka denganku melalui video YouTube ini di dalam channel ini. InsyaAllah kalau kita sambung silaturahmi ini, sehingga sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan guna untuk menyusun kekuatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahabat-sahabat subscriber, ada 5 yang akan kubagikan kepada sahabat-sahabatku, 5 cara untuk mendapatkan ilmu Allah. Ya, ada 5 cara untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah aku pelajari dari bermacam guru dan dari bermacam alim ulama yang kutemuin, karena aku membangun ini sejak tahun 90-an hingga sekarang. Artinya silaturahmi, komunikasi dengan guru-guruku yang masih hidup tetap kita jalankan bersama-sama. Apabila tidak dapat kujawab, aku akan bertanya dan rujuk kepada guru-guru kita yang masih hidup, yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, apabila salah satu dari 5 metode, ingat 5 metode untuk mendapatkan ilmu Allah, atau yang disebut dengan teknologi ilahiyah, atau yang disebut dengan mukjizat pada masa Nabi dan Rasul. Sekali lagi, apabila kita ingin mendapatkan ilmu teknologi ilahiyah, atau bahasa lainnya adalah mendapatkan mukjizat pada zaman Nabi dan Rasul. Nah, inilah yang akan kubagikan kepada sahabat-sahabatku. Dukung terus tausiah ini, bangun bersama-sama, kita jadikan media tausiah Islami ini sebagai media takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagikan, like, comment, ya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, 5 metode untuk mendapatkan ilmu Allah, ya. Jika Nabi dan Rasul, sekali lagi, mendapatkan ilmu Allah itu dengan wahyu. Ingat, pada video yang lalu sudah saya bahas, Nabi dan Rasul Allah mendapatkan ilmu Allah itu melalui wahyu, ya, atau kata lain mukjizat. Nah, di bawah para Nabi dan Rasul masuklah kepada tahap para alim ulama, ya, maka disebutlah dia ilham. Nah,
setelah ilham, ulama-ulama kita ini mengajarkan ilmu teknologi ilahiyah itu kepada umat, ya, maka disebutlah dia karamah. Ingat, karamah berarti level pertama adalah wahyu, mukjizat, level kedua adalah ilham, level ketiga adalah karamah, ya. Nah, alim ulama kita, tuan-tuan guru kita yang mendapatkan karamah, dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, sehingga muridnya itu, ya, dari mendapatkan karamah, dia mendapatkan ma'unah. Itu dia, pertolongan Allah. Ma'unah namanya, disiplin ilmunya ma'unah. Nah, orang-orang mukmin, ya, yang taat ibadah, yang menjaga ibadahnya dengan tertib, maka dia mendapatkan ma'unah di bawah level karamah. Ya, itu dia tingkatannya. Nah, yang kedua, yang keempat, yang kelima, setelah dia mendapatkan ma'unah, ya, barulah dia mendapatkan irhas. Apa itu irhas? Ya, orang awam mendapatkan pertolongan Allah dengan cara irhas. Ya, kalau bahasa kita, untung tak terpleset. Itu, ya, ibaratkan orang berjalan, ya, naik kereta, naik motor, naik kendaraan, naik nanjak gunung, bukit, ya, berjalan di suatu jalan, ya, kalau dalam logika manusia dia terpeleset, jatuh, mati. Tapi bahasa kita berkata apa? Untung ada dahan kayu, untung ada tembok dinding, untung ada pagar beton, sehingga nyawa manusia tadi itu terelakkan. Itu bahasa irhas, ya. Nah, yang keenam namanya talbis, ya. Talbis itu buat siapa saja makhluk Allah yang selagi dia masih ada nyata dalam dirinya, manusia, dan dia masih mengakui dan mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, maka dia diberikan Allah talbis, ya, perumpamaan pertolongan Allah itu dalam dirinya. Nah, yang terakhir yang disebut dengan kata lain adalah sihir. Sahabat-sahabatku, sihir ini adalah level ilmu terakhir yang Allah turunkan ke muka bumi ini. 7 bentuk level ilmu, tingkatan ilmu Allah, ya, dari yang tertinggi mukjizat sampai yang terakhir namanya sihir, itu mutlak semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan kubagikan kepada sahabatku adalah metode mendapatkan ketujuh level ilmu. Ingat, metode untuk mendapatkan ketujuh level-level ilmu yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Ada 5 metodenya. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ikuti terus tausiah ini supaya tidak gagal paham, ya. Apabila kurang paham, ulangi lagi, putar lagi. Pertama, metode pertama adalah dengan metode nurun ala nurin. Sekali lagi, metode pertama adalah nurun ala nurin, menggunakan metode cahaya yang berlapis cahaya. Nah, ilmu metode nur ala nurin, kalau kita umpamakan, ini adalah level yang pertama. Ingat, kalau kita melihat sebuah diamond, berlian, maka berlian itu akan memancarkan nurun ala nurin. Seperti itu dia, ya. Dari pantulan randomnya berlian tadi itu, sehingga memancarkan nurun ala nurin, cahaya yang berlapis cahaya. Itu dia metodenya. Cara metode yang pertama, ya, perolehlah ilmu Allah itu dengan menggunakan metode nur. Sekali lagi, ya, sahabat-sahabatku, dengan menggunakan metode nur, tentunya adalah nur Allah. Nur itu bahasa Al-Quran, bahasa Indonesianya adalah cahaya. Nah, cahaya artinya adalah yang menerangin. Sekali lagi, nur artinya cahaya. Cahaya artinya apa? Yang menerangi. Menerangi seperti mana orang berjalan di tempat yang gelap, di tengah malam yang gelap, di dalam gua yang gelap, tiba-tiba ada nur yang memancar dari dinding cahaya. Ya.
menyinari orang tersebut, maka orang tersebut tidak tersesat. Itulah metode ilmu yang pertama dengan menggunakan nur. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Nah, itu adalah metode yang kedua, ya. Metode kedua itu adalah dengan metode tajalli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ilmu tajalli ini, ya, metodenya seseorang melaksanakan ibadah dengan tekun, ya, tekun, sehingga orang tadi itu tidak memperdulikan ibadah itu, tekun dia ibadah, maka sehingga timbullah tajalli dalam diri pribadinya. Apa itu tajalli? Melepaskan segala keinginan-keinginan baik dari pikiran dan hati, sehingga orang itu tajalli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah metode yang kedua. Baik, sahabatku, metode yang ketiga, guru-guru kami mengajarkannya adalah dengan cara sirrul batin. Sirrul batin itu adalah rahasia yang tersirat di dalam batin. Nah, level yang ketiga ini, ya sahabat-sahabatku, kaum muslimin rahimakumullah, orang yang mendapatkan metode ilmu sirrul batin, dia tidak banyak bicara, diam dan diam. Ya, kalau guru kami artikan rajin-rajin puasa bisu. Nah, itu dia. Rajin-rajin berpuasa bisu. Atau kata lain, ya sahabat-sahabatku, ya, banyak bicara seperti tong kosong nyaring bunyinya, diam bagaikan emas. Itu peribahasa. Dan itu memang terbukti. Orang yang banyak diam dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam dirinya mengandung magnet kekuatan emas, ya. Sekali dia bicara, maka orang akan mendengarkan bahasa dia, dan pendengaran orang itu tajam langsung kepada seseorang yang berbicara tadi. Contoh, kita pergi berjalan, tahu-tahu ketemu kalung emas, tahu-tahu ketemu cincin emas. Maka pada saat kita ketemu itu, benda tadi, apa yang terkesimak dalam diri kita? Tentu sahabat-sahabatku lebih paham. Bahkan pernah mengalami bertemu, katakanlah sebentuk cincin emas, ya, atau gelang atau kalung. Nah, itulah bahasa diam. Sir batinnya, dengan sir batinnya, maka begitu orang tadi berbicara, maka mengandung kekuatan emas dalam bicaranya. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, setelah sir tadi bermain di dalam batin, maka masuklah dia metode yang keempat, yaitu sirul ala sir. Nah, di dalam sir batinnya tadi itu mengandung sir ala nur sir, sehingga kata lain sir usir, ya, sir usir, sir usir. Nah, sir usir itu berada di dalam batin yang paling dalam. Andai kata dibelah dada manusia itu, sahabat-sahabatku, posisi sir usir itu ada di bawah susu sebelah kanan. Disitulah tempat, ya, aplikasi sir usir tadi, ya. Nah, sedangkan aplikasi yang sir tadi itu masih ada di dalam batin. Aplikasinya ada di dalam hati, batin. Letaknya sebelah kiri susu kiri. Nah, disitulah aplikasinya. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, masuk kita ke tangga yang kelima, atau yang disebut dengan level kelima. Level kelima ini, ya, metode untuk mendapatkan ilmu Allah dengan bertawassul. Baik, sahabat-sahabatku, bertawassul ini tidak perlu kita jabarkan. Caranya sederhana, perbanyak bersolawat. Ingat, perbanyak bersolawat. Ingat, solawat, iya, lantunkan solawat Nabi. Kemudian sebelum menggunakan solawat tadi, bacalah bait-baitnya. Ya Allah, sampaikanlah salamku
Ya Allah, sampaikanlah selawatku. Ya Allah, sampaikanlah ya Allah hajatku kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tawassulku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara metode untuk mendapatkan ilmu Allah dengan bertawasul, baik kepada Nabi yang 25 atau kepada malaikat Allah yang 10 atau kepada wali-wali Allah yang masyhur terutama, dan yang keempat dengan guru dan alim ulama yang masih hidup atau yang sudah wafat namun kita mengetahui asal usul guru-guru tersebut. Ada 5 metode untuk mendapatkan ilmu Allah. Saya ulangi sekali lagi. Pertama, dengan cara nurun ala nur, ya, menggunakan kekuatan cahaya Allah seperti berlian. Dia mempunyai diamond, dia mempunyai diamond random, saling memantulkan, ya, memantulkan nur kepada nur. Nah, orang yang memiliki ini hatinya selalu bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata lain, ikhlas. Ya, ikhlas. Walaupun tidak berguru dia, tapi hatinya ikhlas. Ikhlas karena Allah. Apa yang dia buat ikhlas. Walaupun bersedekah, berimpak, bersedekah, menolong seseorang, dia ikhlas. Maka orang itu mendapatkan level pertama, yaitu ilmu nur, nurullah. Ya, seperti berlian. Nah, baik. Yang kedua, sahabat-sahabatku, orang yang melaksanakan ibadah dengan istiqomah, yang disebut para guru-guru kita adalah tajalli kepada Allah. Dia tidak mikirkan mau untung mau rugi, dia tidak pikirkan, yang penting dia laksanakan. Solat aja, solat sunnah, baca Quran, terus zikir siang malam, terus seperti itu. Pokoknya semua perintah Allah dia kerjakan sampai dia tajalli kepada Allah. Artinya dia lepaskan dirinya mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya level tajalli manusia kepada Allah. Sehingga metode yang kedua itu seperti itu caranya. Nah, sahabat-sahabatku, metode yang ketiga dengan cara sir di dalam batin. Nah, ini pada umumnya orang yang menggunakan metode ilmu sir dengan batinnya bisa dikategorikan ada 2 kategori. Pertama, orang itu memang benar-benar datang sirnya dari Allah atau dari khaddam pendamping atau malaikat rohaniyah. Ingat sekali lagi, orang yang benar-benar mendapatkan sirullah, dia itu bisa mendapatkan sir itu melalui, ingat, malaikat rohaniyah atau yang kita sebut dengan khaddam pendamping dirinya. Maka orang tersebut mendapatkan ilmu sir. Apa yang disirkan di dalam batinnya maka terjadi. Nah, terjadinya itu karena ada yang memberitahu, ya. Apakah bangsa jin muslim atau malaikat rohani, seperti itu dia. Nah, baik sahabat-sahabatku, level yang keempat, ya, orang tersebut dengan metode sir. Sekali lagi, sir. Nah, orang yang menggunakan metode sir ini, ya, dia menggunakan kekuatan intuisi dalam diri pribadinya. Artinya mutlak dia menggunakan diri pribadinya, kekuatan pikiran, kekuatan ingatan, dan kekuatan zikrullah batinnya. Dia mendapatkan sir, sehingga kejadian peristiwa apapun yang akan terjadi dia tangkap dengan sinyal-sinyal sir tadi itu. Nah, yang kelima sekali lagi, orang itu perbanyak metode bertawasul. Orang yang bertawasul, dia akan bisa mampu meraih ilmu Allah yang 7. Mukjizat, ilham, karamah, irhas, ma'unah, talbis, dan sihir. Baik, demikianlah sahabat-sahabatku. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.